Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kamaliana, mahasiswa Pendidikan Geografi semester 4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, langkah-langkah survei data koordinat. Yang kedua, langkah-langkah input data X dan Y. Dan yang ketiga, langkah-langkah buffering pada aplikasi ArcGIS. Langsung saja kita mulai pada poin yang pertama. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu langkah-langkah input data survei koordinat. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk input data survei koordinat adalah membuka file batas administrasi wilayah pada aplikasi Google Earth. Langkah yang kedua yaitu dengan setting koordinat menjadi UTM. Dengan klik menu tools, kemudian pilih option, dan kemudian pilih universal transfer Mercator. Langkah yang ketiga yaitu mencari titik ibu kota kecamatan. Setelah mendapatkan titik ibu kota kecamatan, kita memberi tanda pada titik ibu kota kecamatan. Setelah mencari titik ibu kota kecamatan, kita memberi tanda pada fasilitas-fasilitas lain yang ada di sekitarnya, seperti pasar, rumah sakit, sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya. Langkah yang kelima yaitu memasukkan data X dan Y ke Microsoft Excel. Setelah kita memberikan tanda pada setiap fasilitas yang ada di wilayah tersebut, kita masukkan datanya ke dalam Microsoft Excel. Untuk mengetahui data X dan Y-nya, kita cukup klik kanan pada pin fasilitas tersebut dan kita pilih properties. Setelah kita memasukkan data X dan Y ke dalam Microsoft Excel, kemudian kita save dan kita save as data tersebut ke Microsoft Excel 97/2003. Save as data Excel ke Microsoft Excel 97/2003 merupakan langkah yang terakhir pada survei data koordinat dan bisa dilihat hasilnya di sini. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah langkah-langkah input data X dan Y ke dalam aplikasi ArcGIS. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka file land use wilayah kalian masing-masing. Di sini saya akan membuka file land use Padamara. Kemudian setelah file land use Padamara terbuka, kita add data lagi yaitu data survei koordinat yang telah kita save as ke Microsoft Excel 97/2003. Langkah yang ketiga yaitu klik kanan pada file data survei koordinat, kemudian pilih display data X dan Y. Langkah yang keempat yaitu klik kanan lagi pada data survei, kemudian kita pilih open attribute table. Setelah itu kita ekspor data. Dan ini merupakan hasil dari input data X dan Y ke dalam ArcGIS. Poin yang akan kita bahas selanjutnya adalah langkah-langkah buffering. Buffer kita gunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah fitur geografis. Langkah yang pertama adalah kita membuka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan data titik survei, batas administrasi, dan kemudian kita masukkan data digitasi jalan. Setelah itu kita mulai untuk buffering. Langkah pertama untuk memulai buffering adalah kita mencari tool buffer. Dengan klik search dan kita cari tool buffer. Setelah muncul, kita klik 2 kali pada tool multiple ring buffer. Setelah tool buffer terbuka, kita mulai isi tool buffer. Yang pertama, pada kolom input features, kita isi hasil survei. Dan pada kolom output features, kita isi dengan lokasi penyimpanan, nama file, dan kemudian kita save file buffer tersebut. Langkah yang selanjutnya adalah klik tab environments, kemudian pilih option output coordinates, dan pada bagian output coordinate system kita pilih save as layer jalan. Karena buffering yang akan kita lakukan pertama adalah buffer jalan. Setelah buffer jalan selesai, kita lanjutkan ke buffer titik koordinat. Jika buffer titik koordinat, kita pilih save as data survey. Setelah memasukkan data-data pada tab environments, kita klik OK. Pada kolom distance, kita masukkan distance-nya yaitu 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Kemudian pada kolom buffer unit, kita masukkan meters. Dan langkah terakhir pada buffer yaitu kita klik OK pada tab buffer. Setelah itu kita menunggu beberapa saat sampai buffernya muncul. Setelah buffering jalan dan titik koordinat selesai, hasil bufferingnya masih melewati garis. Maka dari itu kita melakukan pemotongan garis dengan menu klik pada masing-masing buffer. Langkah yang pertama untuk clip yaitu kita search tool clip, kemudian kita tulis clip pada kolom search, kemudian kita klik 2 kali pada menu clip analysis tool. Langkah selanjutnya adalah pada kolom input features kita pilih file buffer jalan
karena pemotongan buffer yang akan kita lakukan pertama kali adalah pemotongan pada buffer jalan. Setelah pemotongan pada buffer jalan selesai, kita lanjutkan pada pemotongan buffer titik koordinat. Jika pada pemotongan buffer titik koordinat, kita pilih file data survey. Kemudian pada menu Clip Features, kita pilih data file batas admin. Kemudian pada kolom Output Features, kita beri nama file, kemudian save. Langkah selanjutnya yaitu dengan klik tab Environments, kemudian pilih option Output Coordinate, dan pada bagian Output Coordinate System, kita pilih Save as Layer Buffer Jalan. Setelah buffer jalan selesai, kita pilih Save as Layer Data Survey. Kemudian setelah itu kita klik OK pada tab Environments dan kembali ke tab Buffer Clip. Setelah itu kita klik OK pada menu Clip Buffer. Setelah pemotongan klip pada buffer jalan selesai, kita lanjutkan untuk pemotongan klip pada data survei koordinat dengan langkah-langkah yang sama seperti buffer jalan. Dan yang membedakan adalah pada kolom output koordinat sistem, kita pilih Save as Layer Buffer Survey Data Koordinat. Setelah buffering pada jalan dan titik koordinat selesai, kita lanjutkan untuk simbologi pada jarak per buffer yang telah kita buat sebelumnya pada jarak 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Simbologi pertama yang akan kita lakukan adalah simbologi pada file buffer jalan klip. Setelah pada file buffer jalan klip simbologi sudah selesai, kita lanjutkan untuk simbologi pada file survei data klip dengan langkah-langkah yang sama. Pertama, kita klik kanan pada file buffer jalan, kemudian kita pilih menu Properties. Setelah memilih Properties, kita memilih tab Simbologi. Kemudian pada tab Simbologi, kita memilih tab menu Categories. Dalam menu Categories, kita memilih menu Add Value Field. Pada menu Add Value Field, kita memilih menu Distance. Kemudian setelah itu kita pilih klik Add Values, kemudian kita pilih Color Theme, kemudian kita pilih warna yang sesuai dengan peta RBI, kemudian kita klik OK. Setelah simbologi pada buffer jalan selesai, kita lanjutkan pada simbologi buffer titik koordinat dengan langkah-langkah yang sama seperti simbologi pada buffer jalan. Dan ini merupakan hasil buffering. Sekian video tentang langkah-langkah survei data koordinat, input data XDNY, dan langkah-langkah buffering. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya kurang jelas dan banyak materi yang masih keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.